Meski sudah tiada, nama Gus Dur masih menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Perkataan atau ramalannya banyak yang terbukti. Pemilik nama lengkap Abdurrahman Wahid ini memang kerap berbicara ngeyel, namun ternyata ada makna di balik perkataannya. Gus Dur selalu menyampaikan pendapat atau prediksi apa yang akan terjadi dan terbukti selalu tepat dan benar. Gus Dur merupakan tokoh dari ulama yang mencintai negeri ini. Ketika menghadapi berbagai persoalan bangsa ini, Gus Dur cukup kocak sambil melontarkan, "Begitu aja kok repot." Sebagian orang menganggap bahwa sosok ulama karismatik ini kerap kali memberi pernyataannya nyeleneh, yang membuat orang mendengarnya tidak percaya dan hanya dianggap lucu-lucuan. Gus Dur pun dikenal dengan konsep humanisme dan pluralismenya, sehingga rakyat Indonesia mencintainya. Kisah kesaktian Gus Dur mampu membaca dinamika yang bakal terjadi di negeri ini, termasuk ramalan-ramalannya yang jarang sekali meleset. Dari Soeharto lengser dari kursi presiden hingga Ahok jadi gubernur. Coba kita lihat beberapa bukti ramalan Gus Dur. Disadur dari bangkapos.com. Saat haul keempat Gus Dur, Kiai Haji Buhori Masuri mengisahkan, 11 bulan sebelum Soeharto lengser, tiba-tiba Gus Dur bilang dalam bahasa Jawa, "Wis rasa ngerembuki kui, Pak Harto sedelon meneh jatuh." Sudah, tak usah bicara itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Sulit dibayangkan kala itu Soeharto bisa lengser. Pasalnya, Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5 yang artinya didukung oleh kekuatan bersenjata, didukung oleh kekuatan politik, didukung oleh kekuatan ekonomi, dan didukung oleh opini publik. Kemudian saat haul Gus Dur ke-6, Luhut Binsar Panjaitan menceritakan, suatu ketika ia bertemu Gus Dur, lalu bilang, "Pak Luhut, udahlah, gak usah berangkat jadi dubes. Anda tunggu aja, saya sebentar lagi jadi presiden." Luhut sempat bengong dan tak percaya omongan Gus Dur. "Enggak Pak Luhut, betul, ini kiai saya ada 9, ada dari Lampung. Dari manalah gitu? Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden," ujar Luhut menirukan omongan Gus Dur. "Ah udahlah, udah hati suka-sukamu lah," tambah Luhut yang semakin tidak percaya dengan omongan Gus Dur yang disambut tawa oleh khalayak ramai yang hadir di haul Gus Dur. Tentu Luhut tak berani membatalkan jadi dubes. "Loh kok nama Gus Dur sama Megawati udah mulai hitung-hitungan? Loh kok Gus Dur namanya menang suaranya? Tiba-tiba Presiden Republik Indonesia terus ada sholawat itu menang Gus Durnya. Loh Gus Dur Presiden Republik Indonesia? Saya nggak percaya," ungkap Luhut yang disambut tawa oleh khalayak di acara haul tersebut. Cerita Kiai Haji Said Akil Sirot saat acara tasyakuran sukses muktamar di PPGP Ansor. "Saya tidak menceritakan ini sebelum muktamar, nanti dikira kampanye," kata Said bergurau. Pada muktamar ke-30 NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Said Akil yang bertugas sebagai Ketua Panitia Pusat berniat mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum. Gus Dur tidak setuju. "Nanti sampean itu baru jadi Ketua Umum PBNU setelah umur 55, kata Gus Dur seperti ditirukan Said Akil. Namun Said tetap maju dan akhirnya kalah bersaing dengan Kiai Haji Hashim Musadi pada muktamar ke-31 NU di Solo. Saat itu Said masih berusia 50 tahun dan ramalan jadi kenyataan. Said Akil terpilih pada muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Saat haul Gus Dur keempat di Cianjur, Jenderal Sutarman pun menceritakan, "Pak Taman nanti akan jadi Kapolda Metro nanti, lalu jadi Kapolri." Alhamdulillah apa yang diucapkan beliau terlaksana betul, ujar Sutarman. Gus Dur meramalkan Jokowi akan jadi presiden. Gus Dur bersama sejumlah tokoh agama mengadakan pertemuan di Solo. Koordinator Gus Durian Jawa Tengah saat itu, Hussein Sifa, berikan testimoni pada NU Online. "Saya masih ingat tanggalnya, 8 Januari 2006.
Gus Dur hadir di Solo dalam acara Njejejake Saka Guru Nusantara, menegakkan kembali Soko Guru Nusantara untuk menyampaikan orasi pandangan-pandangannya dari berbagai perspektif, terutama dalam bidang politik. Ujar Hussein pada artikel tersebut. Saat itu sebelum orasi, Gus Dur dialog bersama Kiai Haji Muslim Rifai, Mbah Lim, dan Jokowi saat itu baru sekitar 6 bulan jabat wali kota Solo. Mbah Lim menepuk pundak Gus Dur. Jenengan harus jadi presiden lagi, Gus. Mboten ngaten, Mbah, jawab Gus Dur. Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Saat itu Jokowi sebagai calon gubernur pun belum. Jokowi yang disebut namanya oleh Gus Dur hanya tersenyum. Dipikirnya hanya bercanda Gus Dur ini. Tapi ternyata ini menjadi kenyataan. Jokowi menjadi presiden RI ke-7. Gus Dur pun sempat ramalkan Ahok jadi gubernur. Hal itu dikatakan Gus Dur kepada Ahok saat pemilu di Bangka Belitung. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus, ujar Ahok kala itu. Malah Gus Dur kasih semangat ikut kampanye, ujar Ahok. Singkat cerita, akhirnya Ahok jadi gubernur DKI Jakarta. Terus, bagaimana dengan ramalan Gus Dur tentang Prabowo jadi presiden? Gus Dur memprediksi bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Mungkinkah terwujud pada pemilu 2024? Semuanya masih menjadi teka-teki. Sebab pemilu masih akan dilaksanakan kurang lebih 2 tahun lagi. Yang jelas, Prabowo Subianto sudah siap kembali turun gelanggang menghadapi pemilu 2024 dengan didorong oleh partainya Gerindra yang siap untuk memenangkannya. Terlepas benar atau salah, namanya juga ramalan alias prediksi. Setiap orang memiliki pandangan dan prediksinya masing-masing. Yang jelas, ramalan Gus Dur memiliki korelasi yang cukup rasional. Sebab menurut Gus Dur, orang yang paling ikhlas pada rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto. Sangat mungkin Prabowo Subianto akan terpilih pada pemilu 2024 karena syarat dalam proses pencalonan presiden adalah Prabowo. Prabowo Subianto sudah dilengkapi dengan kendaraan politiknya, memiliki elektabilitas yang tak kalah jauh dari tokoh dan elit politik lainnya, sehingga potensi Prabowo untuk melanjutkan program dan kepemimpinan Jokowi di periode selanjutnya cukup terbuka lebar. Saat Prabowo melakukan kunjungan ke pondok pesantren di Tebu Ireng pada bulan Mei yang lalu, sekaligus beliau nyekar ke makam Gus Dur. Silaturahmi Prabowo ke sejumlah pondok pesantren dan daerah-daerah Jawa Timur memang tidak lepas dari agenda politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Kehadiran Prabowo di Ponpes Tebu Ireng pun disambut baik oleh Gus Irfan dan sejumlah santri yang ingin bersuah foto dengan Prabowo. Saya mengutip ucapannya Gus Dur. Beliau pernah mengatakan, Pak Prabowo jadi presiden di usia senja, di usia tua. Insya Allah 2024. Ungkap Gus Irfan. Ramalan Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Kita lihat dan tunggu saja bagaimana perkembangan politik nasional sampai detik ini dan perubahannya sampai pemilu dilaksanakan pada tahun 2024. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Sejak dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden baca pres, Anies Baswedan mulai sibuk melakukan safari politik di beberapa daerah. Bahkan baru-baru ini, ex-gubernur DKI Jakarta itu tampak mendatangi salah satu kedai kopi sambil menonton Piala Dunia 2022 di Aceh. Uniknya, Anies terlihat mengenakan kaos dengan tulisan, "Keliling Indonesia itu berat, biar aku aja." Momen ini Anies bagikan di Instagram pribadinya, @AniesBaswedan, pada Sabtu 3 Desember kemarin. Seperti dilansir detiknews.com, tampak Anies bahagia saat diajak foto bersama dengan warga yang juga hadir di sana. Minum kopi telah menjadi budaya di Aceh. Serambi Mekah ini juga dijuluki negeri 1000 kedai kopi. Kedai kopi telah menjadi ruang ketiga bagi masyarakat Aceh. Tulis Anies di postingan tersebut.
Menurut Anies, warga Aceh gemar dengan kopi. Dia menyebut sejumlah kedai kopi di sana tampak dipenuhi oleh masyarakat di segala umur. Baik siang maupun malam, berbagai lapisan masyarakat Aceh mengisi kedai-kedai kopi di desa dan di kota untuk bersantai minum kopi. Tidak terbatas dari yang tua hingga yang muda, lelaki maupun perempuan, miskin ataupun kaya, semua berbaur tanpa sekat-sekat pembatas, ujarnya. Capres usungan Nasdem itu mengaku senang bisa mampir ngopi bareng warga. Dia bercerita sempat diajari meracik kopi Aceh. Senang sekali semalam bisa mampir ngopi sambil nobar Piala Dunia di warung Pak Haji Lamlagang, Banda Aceh. Sempat diajarkan juga cara meracik kopi Aceh yang harus disaring berkali-kali. Setiap kedai bisa menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda, katanya. Tentu postingan Anies di Instagram pribadinya menuai tanggapan beragam. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Itu hal biasa. Pasti tidak semua setuju dengan apa yang kita lakukan, apalagi bicara soal politik. Mengutip artikel yang ditulis Biakto di redaksi Indonesia.com, Anies sedang ngetes mata kepala dan mata hati rakyat Indonesia. Apakah rabun dekat, rabun jauh, atau buta warna? Kalau rabun jauh berarti bagus karena kita akan samar melihat dari kejauhan semua perilaku sampah yang dihasilkannya. Kalau rabun dekat ini jelek karena efek di depan mata tak kelihatan bagaimana rusaknya. Dan yang lebih parah, rakyat yang buta warna. Orang buta warna akan hanya melihat warna abu-abu. Kalau Anies dijadikan objek di hadapan orang buta warna, maka mereka hanya akan mendengar suaranya. Tidak pernah tahu siapa dia, apa kapasitasnya, dan apa prestasinya. Anies adalah mantan rektor Paramadina. Walau konon, untuk mendapatkan jabatan itu, Yudi Latif disikut. Nurholis Majid sampai hengkang dari kampus tersebut. Separah apa permainan di sana saat itu? Tanyalah JK. Paramadina punya moto, leadership, wirausahawan, dan etik. Pertanyaannya, apakah Anies punya ketiganya? Bak langit dan bumi bukan? Apalagi kalau tentang etika. Etika adalah disiplin dan norma. Apa orang ini beretika? Apa dia paham tentang norma? Bagaimana moralnya? Humanity-nya? Sociality? Nyaris tak ada. Dia hidup penuh kefasikan, enteng berbohong, bermuka 1000, penjilat ludahnya sendiri, sok pintar. Dan dia adalah boneka kaum pemangsa Indonesia. Itu sangat jelas siapa saat ini yang ada di belakangnya. Mereka adalah musuh Jokowi semua, musuh kebenaran dan kemanusiaan. Lah, sekarang Anies keliling ke wilayah yang memang basis anti Jokowi. Wajar kalau di sana dielukan, karena mereka satu frekuensi dalam melihat kebenaran. Mereka buta hati. Anies ini tetap ada pasarnya. Wilayahnya sudah kita mapping. Jadi biarkan dia kungkung di sana. Karena itu rumahnya. Homemade dia di sana. Dielukan di depan orang yang mengidap buta warna. Kita ada pada 55% suara pemilih Jokowi. Yang saat ini sudah mencapai 74%. Ada progres positif. Ada kesembuhan dari yang dulu buta warna. Kini mulai melihat dan memilih warna yang pas. 100% hanya Tuhan. Maka biarkan ada ketidaksepahaman. Yang penting kita mayoritas melihat kebenaran. Benar akan tetap benar. Dan itu pilihan Tuhan. Sementara kemunafikan adalah pilihan setan. Masa lu pilihannya setan? Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini.